Nah, kemudian Nabi menyatakan, dicatat oleh Imam Bukhari Muslim, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus dimohon ampunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghimpun kita di Masjid Sallu yang mubarak ini untuk melaksanakan salat Jumat di bulan Sya'ban yang mubarak ini. Kita berharap dan selalu berharap agar seluruh rangkaian ibadah kita yang lalu, sekarang dan yang akan datang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal saleh yang dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya, sebagai khatib Jumat kali ini, wasiat pertama kami sampaikan, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Topik pembicaraan khutbah kita pada kali ini Targhibu Ramadan, menyongsong atau menyambut Ramadan. Yang pertama kita lakukan dalam menyambut Ramadan adalah menentukan kapan kita harus berpuasa pada bulan Ramadan itu. Kapan jatuhnya 1 Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Mulailah kalian berpuasa dengan melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah kalian juga dengan melihat bulan. Maksudnya bulan Ramadan, awal Ramadan dan awal bulan Syawal. Berdasarkan hadis ini, maka metode menentukan bulan yaitu dengan melihat bulan baik secara kasat mata ataupun dengan alat pembesar seperti mikroskop. Namun pada penggalan hadis berikutnya Rasulullah bersabda, "Fa in ghubbiya 'alaikum," apabila bulan itu terhalang dari kalian, artinya tidak melihat bulan, fa'akmilu iddata Sya'bana salasin, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari.
Ini sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bedanya bahwa Nabi menyatakan bulan Islam itu antara 29 dan 30 hari. Namun dirata-rata oleh Nabi 29. Hal ini fakta sejarah bahwa selama hidup Nabi berpuasa hanya satu kali jumlah 30 hari. Maka dalam hadis ini Nabi menyatakan bila bulan terhalang oleh kalian pada malam 29 hari, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, Sya'ban kali ini 30 hari. Maka dapat dipastikan bahwa kita mulai puasa pada tanggal 13 April. Jadi malam tanggal 13 insya Allah kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Ya, banyak hadis mengenai ini, mengenai keterangan bahwa kita harus melihat bulan. Dalam Al-Quran dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang hadir dan melihat bulan di kampungnya pada bulan Ramadan itu, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, itu ayat mengenai kita harus melihat bulan. Adapun metodologi hisab di dalam Al-Quran dikatakan wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini, kami jadikan malam dan siang itu dua tanda-tanda benar kami. Famahawna ayatul lail, ketika siang kami hapus malam hari. Wa ja'alna an-nahara mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum, kami jadikan siang untuk kalian jadikan sebagai waktu untuk mencari nafkah, mencari kehidupan. Namun Allah menyatakan walita'lamu adadas sinin wal hisab. Allah menjadikan siang dan malam itu agar kalian dapat mengetahui jumlah tahun dan perhitungan bulan. Jadi melihat bulan atau menentukan bulan dengan cara hisab, yaitu menghitung, itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi bukan merupakan bid'ah. Namun disepakati oleh para ulama sebaiknya dihitung kemudian dibuktikan dengan melihat, baik dengan alat ataupun dengan mata kepala sendiri. Tapi dari ahli ITB bahwa sulit melihat bulan awal bulan di Indonesia ini karena banyak kabut dan gunungnya tinggi-tinggi. Walaupun sudah umur bulan itu mencapai 4 derajat, apalagi kalau 2 derajat. Ya. Kemudian yang kedua, dalam menyambut Ramadan, demi memotivasi kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka kita harus mengetahui apa kelebihan, keutamaan, keuntungan bagi orang yang berpuasa. Dan sebelumnya apa keutamaan Ramadan? Ya, keutamaan Ramadan dalam Al-Quran dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa Ramadan itu bulan Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, kemudian Nabi menyatakan, dicatat oleh Imam Bukhari Muslim, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus dimohon ampunkan, harus bertobat. Kemudian dalam hadis yang dicatat Imam Muslim
Nomor hadis 233 dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan Jumat yang satu ke Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penebus dosa di antara salat Jumat dan Ramadan tersebut. Idza tunibatil kaba'ir, apabila dosa besar dihindari. Artinya tadi subuh kita sholat subuh, kemudian sebentar lagi kita sholat Jumat, maka dosa kita yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja dari subuh sampai Jumat ini sudah dihapus oleh Allah. Kemudian nanti setelah Jumat kita sholat pada waktu asar, dosa kita antara Jumat ini sampai asar itu sudah dihapus oleh Allah. Begitu seterusnya. Demikian juga kata Nabi, wal jumu'atu ilal jumu'ah. Jumat kemarin, sekarang kita melaksanakan sholat Jumat. Dosa 1 minggu dari Jumat kemarin di antara Jumat ini sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang lalu, kemudian tanggal 13 itu kita akan berpuasa pada bulan Ramadan, maka satu tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dosa per waktu yang diampuni oleh Allah, berarti 1 hari. Ada dosa mingguan, yaitu antara Jumat. Ada dosa tahunan, yaitu antara Ramadan. Nah, ini rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amat rugilah, kata Nabi, mereka yang tidak mau salat. Hadis berikutnya Nabi katakan, idza kana Ramadhanu, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwaabur rahmah, pintu-pintu rahmat dibukakan. Artinya begitu besar rahmat Allah pada bulan Ramadan, karena pahala kita dilipat gandakan, amal perbuatan kita pahalanya dilipat gandakan. Kita mengaji 1 huruf diberi nilai 10 bulan Ramadan sampai 700 kali lipat. Ya. Rahmat juga diberikan karena di dalam bulan Ramadan ada satu momen, yaitu di hari-hari yang ganjil pada malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Kalau kita beribadah, dihitung kita sama dengan beribadah 83 tahun. Ya. Kalau 50 tahun kita hidup beribadah, umpama 63 tahun ikut umur Nabi kita, 13 tahun itu baru balik. Nah, berarti kalau 63 tahun, 50 tahun kita hitung beribadah, kali 83, kurang lebih 4150 tahun kita dihitung beribadah. Inilah rahmat Allah. Kita ini umurnya pendek-pendek, antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi, tapi dilipat gandakan dalam pahala kita. Nah, itu bagi orang yang berpuasa. Nah, itulah pintu rahmat itu. Wa ghullikat abwaabu jahannam, dan pintu-pintu neraka ditutup. Ya. Wa sulsilati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, setan itu digiring ke laut, digiring ke hutan-hutan, tidak menggoda orang yang berpuasa. Maka biasanya orang yang berpuasa itu sergap dalam beribadah. Bangun biasanya tidak bangun pada jam 3, ya jam 3 semua pada bangun. Biasanya malas baca Quran di bulan Ramadan, sergap bacaan Quran, rajin bacaan Quran, karena setannya dibelenggu. Ada orang bertanya, kalau setan dibelenggu, mengapa ada manusia Muslim yang jualan makanan di siang hari?
Apakah itu bukan setan? Bukan, itu nafsu. Ya, kalau nafsu itulah yang kita puasakan. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak kelebihan atau keutamaan bulan Ramadan ini, tidak cukup waktu untuk kita bicarakan. Yang kemudian amalan-amalan, ya, terakhir amalan-amalan apa saja yang harus kita atau kita dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang pertama sekali adalah sholat tarawih, karena kita belum puasa saja, malam tanggal 13 itu kita sudah tarawih. Tarawih ini Nabi menyatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan, dosa-dosanya 1 tahun lalu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu mempersoalkan berapa rakaat yang harus kita lakukan. Karena faktanya di zaman Nabi, sahabat ada yang melaksanakan 36 rakaat ditambah 3 witir. Ada yang 28 ditambah 3 witir. Ada yang 20 ditambah 3 witir. Namun Nabi, diriwayatkan oleh Aisyah dan beberapa sahabat, beliau tidak lebih dari 11 rakaat. Memberi contoh supaya 11 rakaat itu dilaksanakan ajak dawam. Jangan 20 rakaat tapi hanya 3 hari pertama, wah ramai masjidnya. Tapi 4 hari berikutnya mulai kosong. Ya, tinggal 2 sholat gitu ya. Jadi tidak tidak terlalu penting kita bicarakan berapa jumlahnya, tetapi yang penting adalah kekhusyuan dan dawamnya sholat kita. Gitu ya. Sholat tarawih itu boleh di dalam masjid, berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Karena sepakat para ulama, seluruh sholat sunnah, mau jamaah atau tidak jamaah, pahalanya sama. Ya. Nabi diriwayatkan hanya 2 hari sholat berjamaah tarawih itu. Bukan berarti beliau tidak mau, tapi karena khawatir jangan sampai diwajibkan. Itu karena sayangnya Rasulullah pada kita. Takut tarawih itu diwajibkan, beliau hanya sholat 2 malam di masjid. Selebihnya di rumah. Ya, gitu. Tapi sholatnya Nabi 11 rakaat itu, 1 rakaat diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah, Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud, 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kurang lebih 660 ayat lebih. Gitu. Nah, 1 rakaat. Nah, kalau kita di masjid ini 1 surat Al-Baqarah saja, pasti tidak ada orang yang ikut, gitu ya. Ya, maka ayat-ayat pendek saja, tapi jangan juga keterlaluan. 20 rakaat hanya 7 menit. Ya, itu sholat apa? Sholatnya itu walaupun surat-surat pendek, tapi ada tumakninah. Apa gunanya kita mengejar jumlahnya yang banyak, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedikit ajab dan khusyuk, itulah yang paling penting. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang kita amalkan ya puasa itu sendiri. Nah, puasa 1 hari kata Nabi akan dijauhkan diri kita dari api neraka 70 tahun perjalanan. Man shoma fi sabilillah, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan termasuk di jalan Allah, maka ba'adallahu wajhahu anin nar 70 harifa. Allah menjauhkan dirinya 1 hari puasanya 70 tahun perjalanan. Jadi dari sini neraka ditarik 70 tahun perjalanan. 1 hari, ping 30 hari.
ping 50. Insya Allah kita akan selamat dari neraka kalau kita berpuasa. Kemudian yang kita laksanakan juga tadi membaca Al-Quran. Selain itu memberi buka kepada, memberi takjil, istilah takjil atau bahan makanan yang digunakan oleh orang berbuka seperti air minum, itu termasuk kurma dan lain-lain, atau istilah jamuran. Nabi katakan man fattara sha'iman, siapa yang memberi takjil atau makan kepada orang yang berpuasa, falahu ajruhu, maka dia diberi pahala mislu ajris shaim, seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau kita mengirim kurma 1 kilo isinya mungkin 50 biji atau 50 butir dikonsumsi oleh 50 orang, maka kita dapat pahala 50 orang yang berpuasa. Subhanallah. Nah ini amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah bersedekah, memberi sedekah bukan berupa makanan. Karena Nabi diriwayatkan beliau itu sangat-sangat dermawan. Di bulan Ramadan kedermawanan beliau meningkat, diibaratkan seperti angin kencang yang bertiup. Ya. Artinya bahwa Rasulullah menyadari sejak zaman dahulu di bulan Ramadan kebutuhan umat Islam membengkak, anggaran mereka membengkak. Nah, bagaimana dengan orang yang kurang mampu? Tentu mereka bisa menahan diri. Nah, untuk memberi solusi, kita juga membantu keperluan-keperluan mereka di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang tidak kalah pentingnya sebagai penutup, yang kita lakukan adalah banyak berdoa. Karena kata Nabi, salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Jadi selama kita berpuasa itu doa kita diterima, maka perbanyaklah doa. Nah kemudian doa orang yang tidak ditolak juga adalah imamul adil, al-imamul adil. Doanya orang yang pemimpin yang adil. Jadi pemimpin itu kalau dia adil, doanya dikabulkan. Dia doakan supaya rakyatnya sejahtera, bahagia, makmur. Ya itulah harusnya pemimpin. Kemudian yang ketiga kata Nabi, da'watul mazlum, yang tidak ditolak doanya itu adalah doa orang yang teraniaya. Ketika dia dizalimi, maka doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita ketika dizalimi tidak mendoakan orang dengan doa yang jahat, doa yang buruk. Karena kalau kita mendoakan orang menjadi baik, maka sebelum Allah memberi kepada orang yang kita doakan, terlebih dahulu Allah memberi kepada kita. Ya. Ini barangkali yang dapat kita sampaikan sebagai khutbah untuk menyambut Ramadan yang kurang lebih 24 atau 25 hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada kita, memberi keselamatan, memberi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, memberi kesehatan, umur panjang agar kita bisa mendapatkan bulan Ramadan dan melaksanakannya dengan baik. Karena kadang-kadang hari ini kita masih hidup sehat, tahu-tahu di awal Ramadan belum sampai Ramadan sudah meninggal dunia. Ya, kita meminta kepada Allah agar dianugerahi umur yang panjang sehingga menangi Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين